Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaum yaumus sabt ba'dal asr, hari ke-17 dari bulan Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan dengan 8 atau 7 April 2023. Maka kita lanjutkan soal jawab yang ada di antara kita. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membacakan soal. Bismillah. Soal Ramadan 1444 Hijriah. Assalamualaikum Ustaz Said. Pada akhir bulan Ramadan, apalagi di malam-malam ganjil, banyak imam masjid yang memanjangkan doa qunut witir dan melantunkannya seperti nyanyian dan sholawat yang panjang sampai semua makmum merasa keberatan. Apakah ini dari sunnah? Bismillah. Telah dibahas di pelajaran yang lalu tentang permasalahan bolehkah doa kunut tambahan selain dari hadis Al-Hasan ibni Ali yang bermaknakan lafadznya Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait dan seterusnya. Maka telah kita jawab boleh saja, namun please dengan catatan tahari di sunnah, dengan lafaz-lafaz yang ada di athar ataupun sunnah. Dan telah kami ajarkan dari beberapa athar yang sahih, datang dari Umar, datang dari Ubay ibnu Ka'ab, datang dari Ibni Abbas, yang semuanya tidak begitu panjang. Seperti lafaz Umar serta Ubay, lafaznya ma'ruf, Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa alif baina qulubahum wa aslih data bainahum wansurhum ala aduwik wa aduwahum dan seterusnya. Dan juga di doa Ubay ibn Ka'ab, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni alaik fala nukafiruka wa nakhla'u wa natrukuka, dan lafaz-lafaz yang lainnya. Maka ini semuanya pendalilannya sahih, bisa dilaksanakan. Dan ini kita katakan boleh dengan lafaz tambahan, namun pertama dari lafaz-lafaz yang warid, dan yang kedua seperti disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari, inna alfad azkar tauqifiyah walaha khasais wa asrar la yudkhiluhal qiyas fatajib al muhafadhah ala lafaz alladhi waradat bihi. Maknanya bahwa pada dasarnya salat dan kunut witir dari salat, maka lafaz-lafaz yang ada semuanya itu adalah tauqifiyah. Lafaz-lafaz yang ada lebih baik apa yang dinaskan oleh Nabi kita ataupun dari asar-asar yang sahih, tidak sembarangan. Kembali kepada permasalahan pertanyaan yang mana disebutkan di dalam pertanyaan doa itu panjang dan bahkan ada sholawatnya, kemudian didendangkan, iya, dilagukan, didendangkan. Maka perkara seperti ini telah banyak ditambih oleh para ulama dari semenjak dahulu dan dari zaman now. Dari semenjak dahulu dan ulama zaman now. Pendalilannya dari berbagai aspek dan segi. Pertama, dari permasalahan doa tersebut. Maksudnya bagaimana? Doa itu adalah ibadah. Seperti pendalilannya Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man ibnu Bashir
yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka ini hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Al-Jami'us Sahih. Adapun lafaz ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah mukh, otaknya, the core of the worship, otaknya ibadah, maka ini pendalilannya dhaif, dikeluarkan Ashabus Sunan dari Anas ibnu Malik, dan di sanadnya ada Abdullah ibnu Lahiyah. Yang jelas dari sini bahwa doa itu adalah ibadah. Dan jika doa itu adalah ibadah, maka dia tauqifiyah. Cara berdoa, adab berdoa itu harus diperhatikan. Bukan mentang-mentang diaminkan oleh jumhur di salat tarawih yang hadir ratusan lebih, yang hadir bahkan ribuan, maka dia mempunyai suara yang indah, kemudian melantunkan dengan doa-doa yang disebutkan di dalam pertanyaan di sini. Apalagi ditambah dengan sholawat yang bukan doa pada hakikatnya, maka dia dendangkan dengan suara indahnya seakan-akan seperti anasyid. Maka diaminkan oleh banyak manusia di belakangnya. Maka perkara seperti ini diingkari dari berbagai segi. Segi yang pertama tentang permasalahan doa itu tersebut, bahwa doa mempunyai adab dan doa mempunyai batasan tertentu karena dia ibadah, seperti hadis yang kami sebutkan dan ayat tadi, ud'uni astajib lakum. Maka telah datang di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan ibadah itu tidak boleh kita melampaui batas padanya, di mana Allah berfirman, innahu la yuhibbul mu'tadin. Dan makna di sini al-mu'tadin ay man tajawazal had, bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas yang ekstrim. Maka disebutkan oleh Imam At-Tabari dari sayyidnya mufassirin, innahu la yuhibbul mu'tadin ay inna rabbakum la yuhib man i'tada fatajawaza haddahu alladhi haddahu li ibadihi fi du'aihi wa mas'alati rabbih wa raf'i sautih fawqal had alladhi haddalahum fi du'aihim iyahu. Maka berkata Imam At-Tabari mentafsirkan ayat ini bahwa Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas, begitupun dalam peribadatan kepada Allah, seperti orang-orang yang berdoa, di mana doa itu mempunyai adab dan mempunyai aturan, maka tidak boleh dilampaui batas. Dan dari antara melampaui batas adalah mengangkat suara di saat berdoa dan menjadikannya dengan nagamah, dengan lantunan, bagaikan anasyid, bagaikan lagu, bagaikan syair dan sebagainya. Maka begitupun di dalam salat yang lain disebutkan di dalam Al-Quran yang lain di surat Al-Isra, wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi baina dzalika sabila. Maka janganlah engkau menjaharkan bisalatik, dan salah yang diinginkan di sini adalah doa. Maka tidak boleh mengeraskan dalam berdoa dan tidak boleh juga diam dalam berdoa hanya di dalam hati, tetapi wabtagi baina dzalika sabila, tetapi cari yang terbaik dengan dibacakan suara dengan pelan dan juga dibacakan dengan doa yang baik, bukan dinyanyikan, dilagukan. Maka telah ditafsirkan oleh Aisyah di Al-Bukhari dan Muslim, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, janganlah kalian mengencangkan suara doa kalian dan diam di dalam hati. Unzilat fi du'a, berkata Aisyah, ini turun pada doa. Maka doa adalah ibadah, jadi jangan dijadikan di dalam hati. Setelah sholat kemudian kita merenung, maksudnya berdoa di dalam hati, ataupun berteriak-teriak di saat berdoa.
apalagi dinyanyikan di dalam berdoa, maka ini termasuk dari perkara yang tidak boleh, seperti di dalam ayat yang tadi, bahwa Allah Jalla wa'ala la yuhibbul mu'tadin, tidak menyenangi orang-orang yang tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka disebutkan oleh Al-Munawi di dalam Faidul Qadir tentang permasalahan doa. Maka doa itu mempunyai adab, dan disebutkan ma na'rifuhun nas ma ta'arafahun nas fi hadhihi al-azman min at-tamtid wal mubalaghah fi siyah wal istighal bi tahriyat an-nagham wa idhar li sana'ah an-naghmiyah, bahwa telah datang di zaman now mereka orang-orang yang berdoa, dan berdoanya itu dengan memanjang-manjangkan, dengan tamtid, maknanya mad tabi'i dijadikan mad arid li sukun. Misalnya Allahumma hdina fi man hadait misalnya, ataupun yang lainnya dari doa-doa. Maka tamtid wal mubalaghah fin nagam wa tahriyat fin nagam, membuat seperti dia itu syair, kemudian seperti anasyid didendangkan, maka ini adalah perkara yang tidak baik. Maka disebutkan oleh Al-Munawi, wala ara ana tahriran nagam fi du'a kama yaf'aluhul qurra fi hadha zaman yasdaru mimman yufhamu makna ad-du'a was su'al. Maka dari keburukan yang ada pada mereka di saat berdoa dilanggamkan, maka akan hilang makna dari doa. Iya apa tidak? Di saat kita meminta kepada Allah, Allahumma gfirli misalnya dunubi, kemudian didendangkan Allahumma gfirli dunubi, hilang apa tidak maknanya?